Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kias dalam ilmu mantik yang beranggotakan saya Muhammad Sirot dan Nurul Lailatul Jannah. Langsung saja pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian kias. Kata kias berasal dari bahasa Arab yang berarti ukuran. Maksudnya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian kias dalam ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang tersusun dari dua atau beberapa qadhiyah. Manakala qadhiyah tersebut benar, maka akan muncul daripadanya dengan sendirinya qadhiyah benar yang lain, yang itu dinamakan natijah. Ada pula yang mendefinisikan kias sebagai suatu pengambilan kesimpulan, di mana kita menarik dari dua macam keputusan atau qadhiyah yang mengandung unsur persamaan dan salah satunya harus universal. Suatu keputusan ketiga yang kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada pada keputusan-keputusan sebelumnya. Di dalam penyusunan kias itu terdiri dari lafadz-lafadz dalam qadhiyahnya, yaitu ada 3 macam yang disebut hudul kias. Yang pertama, had asghar, yaitu kata yang berfungsi sebagai subjek atau maudhu ketika mengambil kesimpulan atau natijahnya. Yang kedua, had akbar. Had akbar yaitu kata yang berfungsi sebagai predikat atau mahmul ketika mengambil kesimpulan atau natijah. Kemudian yang ketiga, had ausat. Had ausat atau had wasto, had wasti, yaitu kata yang disebut berulang-ulang dalam 2 kesempatan atau qadhiyah, baik yang pertama maupun yang kedua. Kemudian dalam penyusunan qadhiyah suatu rangkaian kias itu harus ada bangunannya. Nah, bangunan dalam rangkaian kias ini terdiri dari 3 macam, yaitu pertama al-muqaddimah sugro atau premis minor, yaitu qadhiyah yang memuat had asghar. Yang kedua, al-muqaddimah kubro, premis mayor, yaitu qadhiyah yang memuat had akbar. Kemudian yang ketiga adalah al-natijah atau konklusi, yaitu qadhiyah yang tersusun dari 2 had, yaitu dengan merangkai had asghar dan had akbar. Sebagai contoh, muqaddimah sugro, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Kemudian yang muqaddimah kubro, tiap yang sesat masuk neraka. Jadi natijahnya tiap bid'ah masuk neraka. Tiap-tiap bid'ah itu adalah had asghar, sesat itu had ausat di dalam muqaddimah sugronya. Di dalam muqaddimah kubronya, tiap yang sesat itu had ausat, masuk neraka itu had akbar. Jadi natijahnya tiap bid'ah masuk neraka, terdiri dari had asghar dan had akbar atau subjek dan predikat. Pembahasan berikutnya adalah pembagian kias. Kias itu dibagi menjadi 2, kias iqtirani dan kias istisnai. Kias iqtirani yaitu suatu kias yang 2 muqaddimahnya mengandung natijah secara implisit atau bil quwah, tidak implisit atau bil fi'li, tidak eksplisit atau bil fi'li, dan ada bentuk hamli dan ada syarti. Kemudian kias istisnai yaitu kias yang menunjukkan adanya natijah dengan jelas bil fi'li. Kias istisnai hanya tersusun dari 2 qadhiyah syartiyah saja. Kias istisnai punya ciri pada 2 qadhiyahnya, yaitu terdapatnya adat istisnai yang dimaksud adalah lakin, artinya tetapi. Kemudian kias iqtirani itu dibagi menjadi 2, kias iqtirani hamli dan kias iqtirani syarti. Kias iqtirani hamli yaitu kias yang ketiga qadhiyahnya terdiri dari qadhiyah hamliyah saja. Sebagai contoh, manusia adalah hewan. Setiap hewan perlu air.
Natijanya menjadi setiap manusia perlu air. Kemudian kias iktironi syarti, yaitu kias yang mengikat dua qodiyah atau lebih menjadi satu dengan menggunakan adat syarat atau kata pengandai. Contohnya apabila Husain masuk, Ali keluar. Apabila Ali keluar, Husain masuk. Kesimpulannya, jadi bila Husain masuk, Ali keluar. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Sir. Yang kedua ada kias istisnai. Itu dibagi menjadi dua, ada kias istisnai infisali sama istisnai. Kias istisnai infisali yaitu kias yang kodimanya kubronya terdiri dari kodiyah syartiyah mutasilah. Contohnya, tetapi negara sedang perang, negara tidak aman, akan tetapi negara tidak perang, negara aman. Jadi suatu negara ada kalanya aman dan ada kalanya. Terus selanjutnya ada kias istisnai itishali, ya adalah kias yang muqaddimah kubronya terdiri dari syartiyah mutasila. Syartiyah mutasila adalah kias yang menerapkan adanya saling tetap menetapnya suatu qodiyah pada qodiyah yang lain dengan huruf syarat. Huruf syarat itu seperti huruf yang menjadi penghubung dua kalimat, yaitu kalimat pertama dengan syarat dan kalimat kedua sebagai penjawab. Contohnya, apabila terwujud malam, pasti bulan terbit. Maka apabila bulan terbit, maka. Jadi kesimpulannya, agar kias menjadi jalan pikiran yang lurus sehingga menjadi kebenaran, maka kias harus tunduk pada kebenaran. Jika kias telah mengikuti aturan ini, maka ia akan menghasilkan kebenaran logis atau kebenaran, sedangkan kebenaran atau kebenaran akan sampai jika premis-premisnya telah diberikan kebenarannya. Dan kias dalam ilmu mantik ialah ucapan atau kata yang tersusun dari dua atau beberapa qodiyah. Manakala qodiyah-qodiyah tersebut benar, maka akan muncul daripadanya dengan sendiri benar yang lain dan yang dinamakan natijah. Terima kasih.